Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sukses, berjalan lancar, dan berhasil tentu dengan baik. Kembali di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Pak Jena senang menemui Anda semua, khususnya anak-anakku sekalian yang masih ada di bangku sekolah, untuk belajar bersama-sama, belajar matematika pra-KBM. Kali ini adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Ini masih ada hubungannya dengan perpangkatan ya. Nah, video ini sebenarnya pernah saya unggah, tapi karena ada suatu kesalahan sehingga kita perbarui. Nah, Anda yang kemarin sudah pernah berkunjung kemudian mencari lagi, silakan untuk cari lagi tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, bentuk umum atau gunanya untuk apa bentuk baku ini? Biasanya adalah kita gunakan untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat kecil, atau juga bisa juga menyatakan bilangan yang sangat besar. Kalau dulu sering juga dipakai untuk menyatakan indeks, indeks dan juga mantis dari suatu bilangan yang dicari nilai logaritmanya dengan bilangan pokok 10. Nah, jadi silakan nanti untuk digunakan di dalam ilmu-ilmu fisika ataupun ilmu kimia, ilmu astronomi, ataupun juga biologi ya. Itu sering menggunakan bilangan-bilangan yang mempelajari bilangan yang ukurannya sangat besar ataupun juga sangat kecil. Jadi K ini adalah nilainya antara dari 1 sampai kurang dari 10. Jadi lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 10. Kemudian N-nya ini adalah bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif. Kalau bilangannya terlalu kecil sekali, maka tentu adalah negatif. Ya, untuk bilangan-bilangan yang kecil ya, jadi pecahan. Kemudian kalau bilangannya bulat dan besar, biasanya N-nya ini adalah juga merupakan bilangan bulat positif. Nah, lengkapnya ini saya tuliskan di sebelah. Ya, ini adalah nilai K dan N-nya adalah bilangan bulat anggota N anggota bilangan bulat. Baik. Nah, kita buatkan tabel. Ini adalah tabel untuk menentukan bagaimana caranya menentukan suatu bilangan menjadi bentuk baku. Nah, ini saya buatkan pola-polanya. Silakan untuk diikuti langkah-langkahnya dan kenapa langkah-langkah itu didapatkan. Ya, baik. Sekarang kita coba untuk yang pertama, ini ada suatu bilangan, kemudian nilai K-nya, kan nilainya K-nya ini adalah lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 10 ya, maka di sini adalah 4,56 ya, kita ambil dari ini bilangannya ya, 0,000 sekian, kemudian 456 ya. Nolnya ada berapa di sini? Kita lihat 3, kemudian 3. Nah, sampai di sini berarti berapa? Komanya menjadi 4,56. Tentu ini adalah supaya tidak berubah nilainya, kita nyatakan sebagai bentuk pembagian dengan perpangkatan 10. Ya, dibagi berapa? Dibagi dengan 10 juta. Ya, jadi ini 0,00
0,0000456 itu dapat dinyatakan sebagai 4,56 dibagi 10 juta. Nah, ini 10 juta itu kalau kita nyatakan dalam bentuk perpangkatan adalah seperti ini. Oh ya, silakan Bapak dan Ibu, anak sekalian, para pengunjung untuk memberikan subscribe agar Pak Jana terus bersemangat untuk membuat bahan ajar yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan tentu adalah sepanjang masa ya selama aplikasi ini ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas subscribe-nya. Nah, 4,56 per 10 juta ditulis sebagai 4,56 dibagi berapa? Dibagi 10 pangkat 7. Berarti pangkatnya dari 10 kalau ditulis di atas sebagai pembilang adalah tentu negatif 7. Dan bentuk bakunya menjadi 4,56 kali 10 pangkat negatif 7. Ya, oke. Ini. Jadi ini tidak merubah nilai ya dari 0,00000456 menjadi 4,56 kali 10 pangkat negatif 7 tidak berubah nilai. Hanya cara penulisannya ya. Baik. Kita ambil berikutnya, contoh berikutnya. Ya, 0,000657. Ya, K-nya berapa? K-nya tentu adalah kita ambil dari sini. Dari 3 angka ini, yaitu adalah 6,57. Nah, ini K-nya. Kemudian bilangan ini dapat dinyatakan dengan pembagian oleh berapa? Oleh 10 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 oleh 100.000 ya. Jadi ini dapat dinyatakan, bilangan ini dapat dinyatakan dengan 6,57 per 100.000. Nah, 100.000 kita nyatakan sebagai perpangkatan dari 10, jadi 6,57 per 10 pangkat 5. Karena di sini ada di bawah ya sebagai penyebut, maka kalau sebagai pembilang pangkatnya jadi negatif. Jadi bentuk bakunya adalah 6,57 kali 10 pangkat negatif 5. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini 0,00213. Berapa K-nya? Ya, K-nya adalah 2,13 ya. 2,13. Nah, kalau ini K-nya, maka bilangan ini dinyatakan sebagai bentuk pembagian dengan berapa? Dengan 1000 ya. Jadi sama dapat kita tuliskan 2,13 per 1000. 1000 dinyatakan sebagai perpangkatan dari 10, jadi menjadi 2,13 per 10 pangkat 3. Nah, sebagai pembilang ini pengali untuk per 10 pangkat 3 menjadi pangkatnya negatif ya. Sehingga bentuk bakunya adalah 2,13 kali 10 pangkat 3. Oke, berikutnya lagi. Ini ada bilangan berapa? 8, 7, 6, 4. Nolnya di belakangnya berapa? Ada 4 ya. Jadi kalau kita baca ada 87.460.000. Nah, K-nya kita tentukan K-nya adalah berapa di sini? Adalah 8,746. Kalau kita akan nyatakan dua angka di belakang koma, tentu ini 6 ini harus kita bulatkan. Dari per 1000 menjadi per berapa? Menambah depannya 1 ya, menjadi per 100.
Ya, jadi ini bisa kita tulis menjadi 8, oke, karena perkalian pembagiannya enggak ya, jadi 8,75 ya, ini 6-nya dibulatkan ke depan ya, nambah 1 di angka 4 ini menjadi 8,75 kali 10 pangkat berapa? Nah, kita lihat. Ini adalah dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian. Sebenarnya perkaliannya di sini ya. Nah, ini baru kita kalikan ya. Oke. 8,75 kali berapa? Majunya kita lihat ini adalah berapa? Nolnya coba perhatikan. Adalah 10 juta. Betul ya? Ya. 8,75 kali 10 juta. Nah, 10 juta ini kita nyatakan sebagai bentuk perpangkatan dari 10. Ini kita nyatakan bentuk perpangkatan 10 menjadi ini. Nah, ini pangkatnya apa? Positif. 7, sehingga bentuk bakunya 8,75 kali 10 pangkat 7. Sekali lagi ini, untuk K ini bebas ya, artinya bisa berapa digit, bisa 4 digit, 3 angka belakang koma, bisa juga hanya 2 angka di belakang koma. Ya, tentu adalah dengan cara dibulatkan. Baik, kita lanjut. Untuk berikutnya, contoh berikutnya. Berapa ini? 5.460 ya, ribu. Kita ambil, apakahnya ada 5,46 ya. 5,46 perkaliannya 5,46 dikalikan dengan 1 juta. Ya. Baik. Ini 1 juta dinyatakan dalam bentuk perpangkatan, maka menjadi 5,46 kali 10 pangkat 6. Jadi 10-nya pangkatnya berapa? 6. Ini bentuk bakunya. Ya, gitu. 5,46 kali 10 pangkat 6. Nah, ini saya tuliskan di sini ada pangkat ya khusus, ini ada tujuannya ya. Coba perhatikan apa maksudnya. Coba kita lihat. Letak koma, sekarang letak koma, lihat. Letak koma ada di sini ya. Ini. Nah, kemudian dinilaikannya letaknya ada di belakang 4 ya, komanya di belakang 4 di sini. Nah, sekarang coba perhatikan mundurnya berapa digit. Ini 3, 3, 7 ya. 7 digit mundur ya. Di sini pangkatnya negatif 7. Ya, perpangkatan dari 10-nya ya, oke. Sekarang coba perhatikan yang berikutnya ini. Ini letak komanya di sini. Sekarang pada K letaknya di belakang 6. Sini. Jadi mundur berapa? Mundurnya berapa? Mundur 5. Ya kan? Mundurnya 5. Maka di sini pangkatnya 10 adalah negatif 5. Oke, nih. Ya. Oke. Sekarang berikutnya yang ini. Ini posisi koma di sini menjadi pada di K itu ya, nilai K-nya pangkatnya adalah komanya menjadi di belakang 2. Mundur berapa? Mundur 3. Maka pangkat dari 10 adalah negatif 3. Ya, oke. Nah, sekarang yang lebih besar, kalau ini kurang dari 1 ya. Sekarang yang lebih besar dari 1 bilangannya. Komanya itu ada di belakang 8. Nah, kalau ini bilangan bulat seperti ini, komanya ada di belakang ini. Maju. 1, 3, 3, sampai sini 7. Ya, jadi majunya 7. Maka oleh karena itu, di sini pangkatnya menjadi berapa? 7. Ya, pangkat dari 10. Kelihatan ya? Oke, berikutnya lagi. 546 0000. Ya, K-nya di mana posisi komanya? Yaitu di belakang 5. Ini bulat, di sini komanya.
Majunya berapa angka? Ini 3, 3. Jadi maju berapa? Maju 6. Nah, ini pangkat dari 10 adalah 6, positif. Oke, bisa diambil kesimpulan. Kalau diketahui suatu bilangan, kemudian tuliskan dalam bentuk baku, ya. Nah, kalian harus tahu, ini tadi mundur komanya, apa? Komanya mundur, posisinya berapa digit? Ini ada 7 digit, maka perpangkatan dari 10-nya negatif 7. Ini komanya mundur ya, sampai di posisi belakang belakang 6 ini adalah mundur berapa digit? 3 sama 3. 3, mundurnya ini 3, kemudian ini 2 di sini. Ya, jadi mundur 5. Pangkatnya dari 10 negatif 5. Ini maksud saya, makanya ini saya tuliskan apa? Pangkatnya. Kemudian yang ini di sini komanya, kemudian mundur di belakang 2 ini berarti mundur 3. Pangkatnya menjadi negatif 3, perpangkatan dari 10, oke? Nih. Oke. Kemudian sekarang yang pangkatnya maju. Posisinya tadinya di sini. Ya. Tadinya di komanya di sini. Kan ini bulat. Kemudian sampai di belakang 8. Maju berapa angka? 3, 3, ini 1, berarti 7. Ya, majunya 7, maka pangkatnya apa? Positif 7. Yang ini 3, 3 di sini ya. Majunya ya di belakang angka 5, maju 6. Jadi pangkatnya 6. Ini ya. Oke. Jadi pangkatnya dari 10. Pertama tentukan apa dulu? Tentukan nilai K-nya. K-nya itu depan koma itu hanya ada 1 angka. Besarnya berapa? Ya, mulai dari 1 sampai kurang dari 10. Jadi hanya 1 digit ya. Kemudian setelah menentukan nilai K, kita menentukan apa? Maju atau mundurnya koma. Mundurnya sampai ke posisi di nilai K itu, mundurnya berapa digit, itu adalah menunjukkan pangkatnya dari 10 dengan tanda negatif. Tetapi kalau maju, ya, komanya itu maju sampai pada posisi nilai K itu ya, itu majunya berapa digit, itulah pangkat positif dari berapa? Dari 10. Ya, oke ya. Nah, itu kesimpulannya. Baik, kita ambil contoh. Ini sebagai pengingat ya, tapi inilah sejarahnya. Jadi kalian tahu urut-urutannya dari mana itu, kenapa ya ini. Baik. Ya, kenapa alasannya? Ya, perhatikan untuk kolom keberapa nih? 1, 2, 3. Kolom 3 dan kolom 4 ya. Kolom 3, kolom 4. Ini sejarah untuk mendapatkan angka baku ini. Jadi langkah pertama, tentukan apa dulu? Tentukan K-nya dulu. Kemudian kali 10 pangkatnya tinggal dilihat posisi koma, maju atau mundur. Kalau mundur bertanda negatif pangkatnya, kalau maju bertanda apa? Positif. Baik, kita lanjut untuk contoh. Nah, ini contoh. Nyatakan dengan bentuk baku atau notasi ilmiah dari bilangan berikut. Ada beberapa ini. Ya, coba diingat-ingat kembali. Saya buat contoh tidak banyak ya. Ini hanya ada 5. Coba yang pertama. Yang pertama 8 ya. Ini kita nyatakan dalam bentuk baku. Ini adalah menjadi 8,12 kali 10 pangkat berapa? Maju komanya 2 ya. Oke. Oh ya, mohon yang belum subscribe dan berkenan, kami masih mengharapkan. Ya, oke, terima kasih. Baik. Nah, itu ya, ini maju komanya 2 digit. Kemudian di sini komanya di sini ya, di belakang sini.
Sini di belakang ini komanya karena ini bulat. Nah, majunya sampai di belakang dari berapa? 9. Yang terjadi berapa? Oh ya, ini berapa banyak nih perlu dibulatkan ya. Nah, kalau pembulatan 3 angka, 3 digit ya sampai di sini 9, 8, 6, 7 sampai di situ. Kalau 2 digit ya 9, 8, 6 ya kan gitu. Baik. Ini dibuat 3 digit ya, baik. Nah, ini yang 45, 45 4.500 ya ini ya. Ini kurang dari 5.000 ya. Masih kurang dari 5.000, maka ini dihilangkan ya, kurang setengah dari 10.000. Oke. Baik. Nah, majunya berapa angka? Berapa digit? Ada 7. Maka ini 10 pangkat 7. Kemudian berikutnya. Ini juga demikian. Komanya mesti di 9 di belakang 9 ya. Nah, mau berapa digit yang ditulis K-nya? Kalau berapa? 2 digit berarti 447 dihilangkan. 447 itu adalah berapa? 447. Kurang dari setengahnya 1000. Ya, maka dihilangkan. Ya gitu ya. Baik. Kalau ini ternyata diambil 3 ya, 3 angka di belakang koma. Berarti 7-nya yang 47-nya yang dihilangkan ya. 47 ini kurang dari berapa? Setengahnya 100 ya. Kurang dari 50. Kurang setengahnya 100 maka dihilangkan. Gitu ya. Jangan apa namanya? Jangan lihat enak ya. Wah, ini 7 bulatkan ke depan jadi 5, ya 4-nya jadi 5. Akan dihilangkan lagi. Karena sudah 5, maka menambah depannya 1, enggak begitu ya. Jadi kita lihat berapa angka yang akan kita hilangkan dan itu berapa besarnya. 47 itu kurang dari berapa? Ini yang kita hilangkan adalah 47. Kurang dari setengahnya 100 ya, maka dihilangkan. Nah, majunya koma berapa tadi? Majunya koma ada berapa digit? Sampai di belakang 9 ini ada 5, maka ini 10-nya pengalinya ada 10 pangkat 5. Baik, berikutnya komanya tentu di belakang 9 nih ya. Nah, mundur kalau ini mundur. Berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mundur 8 digit. Berarti ini 9,7 kali 10 pangkat negatif 8. Oke, berikutnya lagi. Ini K-nya yang nomor 5 berapa K-nya? 8,86 ya. Sekarang karena di belakang 8 ini mundurnya berapa angka? Atau digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 perpangkatannya dari 10 karena mundur ya. Nah, mundur ya. Ya, dari sini, koma di depan sini, sampai di belakang 8 di sini, itu mundur 12 digit. Maka 10-nya pangkat negatif 12. Ya. 8,86 kali 10 pangkat negatif 12. Ya, baik. Sampai di sini. Oh, ini ada latihan soal ya. Latihan soal, nyatakan dalam bentuk baku. Ya, coba ini dicoba ya. Ini ada berapa soal. Ya. Oke. Semuanya kecil-kecil ya. Hanya mungkin nomor 5. Oh, yang nomor gede nomor 5 ya. Nomor 5 gede. Nomor 6 gede ya. Ya, tentu yang gede itu pangkatnya positif ya. Yang kurang, yang lebih dari 1 ya. Oke, hanya ada 8 soal. Tolong untuk dicoba ya.
Baik, ini yang kemarin saya hapus, sudah saya hapus, ini saya tampilkan dalam bentuk yang berbeda. Ya, mungkin ada sedikit-sedikit kurang ya, kita kurang-kurang. Baik, terima kasih atas perhatiannya, subscribe-nya. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah bentuk akar ya. Nah, bentuk akar. Nah, terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang bentuk akar. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.